Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Tibalah saatnya kita pada simposium keempat, di simposium yang terakhir pada hari ini, dengan topik utama Commemorate the Centennial of Insulin. Pada simposium ini akan ada dua pembicara atau dua topik. Topik yang pertama adalah topik yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Sarwono Waspaji, SPP DKIMD, dengan topik Insulin from Traditional to Modern and Future. Setelah penayangan CV ini, saya persilahkan kepada Prof. Sarwono Waspaji untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Diah Purnamasari. Jadi, saya hari ini mendapat tugas untuk cerita mengenai insulin, past and future. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dr. Diah untuk membicarakan khusus mengenai insulin tertentu yang diproduksi oleh sponsor kita hari ini. Perkenankan saya untuk share screen. Oke, jadi insulin from traditional to modern and future. Nah, dalam bicarakan insulin, kita mesti ingat nama-nama ini, ya. Langerhans, kemudian peneliti Charles dan yang mendapatkan insulin pertama kali. Kemudian cerita juga mengenai pemakaian insulin yang pertama untuk anak tipe 1 yang waktu itu sudah tentu dimonitor tidak akan baik, tapi mukjizat bisa mendapatkan perbaikan dengan insulin. Suatu mukjizat untuk pengelolaan. Dengan berbagai hal yang baik itu tadi, ternyata masih ada juga beberapa kesulitan atau kekurangan insulin. Itu animal insulin, mulai dari kucing, yang kambing, yang sapi, yang babi, dan sebagainya, tidak murni, tidak fisiologis. Dan kemudian harus diberikan dengan injeksi, enak, apalagi sampai kali sehari. Dan kebutuhan untuk mendapatkan yang terbaik tadi, maka terjadi pengembangan. Necessity is the mother of invention. Jadi terjadi pengembangan berbagai alat untuk pemberian insulin dan perkembangan untuk pengembangan untuk mendapatkan insulin yang lebih fisiologis. Nah, mengenai delivery, banyak dari insulin syringe yang dahulunya dari gelas, kemudian belakangan menjadi pen, ada injektor, ada juga pump, ada juga macam-macam patch dan sebagainya. Yang sekarang berkembang paling banyak dipakai subcutaneous. Mengenai rutenya ada yang sampai sekarang banyak dipakai subcutaneous, tapi ada pernah dicoba yang nasal, yang oral jadi diminum, dan inhaled, ya, yang intraportal, ya. Sampai sekarang yang paling banyak dipakai ada kan, walaupun usaha untuk mendapatkan rute yang lain seperti oral dan juga yang oral juga tapi intraportal bisa didapatkan. Jadi sampai saat ini yang bukan subkutan, yang nasal, ini ada beberapa yang masih kita coba supaya mendapatkan yang bukan injeksi. Masalahnya adalah bioavailability-nya yang tangan juga ada insulin pill macam-macam yang dilarutkan dengan tentu ada yang nano mekanisme. Jadi insulinnya dimasukkan dalam pil dan kemudian kalau sudah sampai itu nanti keluarlah ada macam yang ujungnya ada insulin dan itulah yang
menyuntikkan diri ke mukosa usus sehingga ususnya tidak rusak oleh penyakit. Berbagai hal ini masih. Nah, jadi mengenai delivery tadi dari yang dulu gelas dan logam bahkan kemudian menjadi yang plastik, menjadi yang insulin yang dari gelas, kemudian insulin pen, kemudian ada yang lagi infusion pump, dan yang belakangan ini ada yang sudah langsung diberikan pump, alat yang langsung ditaruh di kita dan langsung memberikan insulin dengan dihitung sekalian. Jadi perkembangan itu macam-macam, dan yang terakhir yang tadi yang alat yang kemudian sudah menyuntikkan insulin dan sekalian dosisnya sudah dihitung. Ini perkembangan ini masih jalan terus, tapi kenyataannya dari berbagai hal tersebut kita katakan yang masih sekarang masih banyak dipakai adalah yang vial dan syringe. Ini lebih murah. Ini yang paling banyak dipakai. Yang banyak juga dipakai adalah pen. Pen lebih enak, sakitnya lebih sedikit, lebih akurat dan sebagainya. Ini juga populer sekali. Malah sekarang barangkali di kita nggak ada lagi yang pakai vial dan syringe, semuanya pakai. Nah, tapi antara yang pen dan yang vial, kalau dilihat efektivitasnya dalam mendapatkan betul kurang lebih sama. Sedangkan alat-alat yang baru yang lain tadi, yang ada insulin pump dan sebagainya, termasuk monitoring yang continuous glucose monitoring dan sebagainya, ini problemnya adalah cost yang mahal. Ini tentu tidak bisa atau kurang bisa dipakai untuk. Nah, kalau kita lihat perkembangan insulin, tadi perkembangan alat-alatnya, perkembangan insulin sendiri, itu maju sekali setelah dikembangkan produksi human insulin. Jadi mula-mula tadi insulin yang datang, yang masih 20. Kemudian dalam rangka memanjangkan ada MPH, ada PZI, ya itu berapa tahun tuh? 10 tahun, bahkan ditemukan human insulin baru kurang lebih tahun 70. Dan diproduksi melalui kolibakteria, suntikan DNA insulin human, dan kemudian memproduksi human insulin yang itu yang kemudian insulin mula-mula tidak terlalu murni, kemudian dimurnikan sebagai monokomponen. Tapi kemudian perkembangan berikutnya didapatkan ini tadi human insulin produsennya Lilly yang pertama, kemudian ada Novartis. Kemudian mulai didapatkan cara untuk mendapatkan insulin analog yang punya sifat lebih baik daripada insulin human. Dan di samping yang short acting, kemudian juga memproduksi yang lebih panjang kerjanya sehingga suntikannya tidak harus 3 kali. Jadi ini yang dari Novo, jadi mulai tahun 20-an isolasi insulin, kemudian mula-mula insulin animal, ya, baru 50 tahun kemudian dapatkan human insulin. Lalu setelah ada human insulin, molekul insulin didapatkan, perkembangan untuk membuat insulin yang lebih fisiologis berkembang. Jadi insulin analog, short acting, rapid acting, kemudian ada yang campuran, ada kemudian baru tahun 2000-an ada didapatkan yang basal insulin yang kerjanya lebih. Dan kira-kira 13 tahun kemudian baru ada juga yang lebih panjang lagi, ini insulin yang lain, kemudian
ada yang campuran antara kerja dan panjang, dan terusnya ada juga yang lain nanti kita bicara. Nah, jadi kalau mula-mula perkembangan tadi dari insulin yang kita, kemudian yang single peak, kemudian yang belakangan yang setelah human insulin ada analog. Sekarang perkembangan dari analog tadi lebih banyak lagi untuk mendapatkan yang lebih fisiologis, lebih short acting, dan lebih jarang suntik. Lamanya atau cepatnya absorpsi itu bergantung pada monomer, heksamer, ataupun multi-heksamer. Jadi kalau insulin yang endogenous itu cepat sekali dikeluarkan, actingnya cepat sekali dan cepat sekali hilang. Sedangkan insulin yang human, yang short acting regular, itu tidak 2-4 jam, kemudian hilang dalam 6-8. Dengan kebaruan analog dan sebagainya, didapatkan yang lebih rapid acting, fisiologis, rapid acting. Sehingga bisa diberikan, kalau yang ini harus setengah jam, 15 menit, setengah jam sebelum makan, harus pakai jeda. Yang ini bisa mau makan atau segera sesudah makan juga. Dan kemudian yang long acting itu dapat dan ada lagi yang campuran, yang premix. Ada campuran dari rapid acting dan campuran dari yang sekarang. Yang short acting itu bisa didapatkan dengan mengubah molekul diketahui ini yang 28, 29 ya. Ini diganti, ada yang diganti jadi prolin menjadi lis pro, dan ada yang prolin menjadi aspart menjadi ada juga yang menambahkan dengan mengganti dengan 2, 9 dengan ini aspart diganti dengan lisin, dan ini lisin diganti dengan punya apa? Sehingga didapatkan yang lebih pendek, rapid, karena ada dengan pengubahan struktur tersebut, maka kemampuan untuk dimerize menjadi berkurang sehingga efeknya menjadi lebih pendek. Dari sudut yang panjang, dengan menambahkan molekul lain, ini glargin menambahkan 2 molekul pada 29 dan 30. Kemudian menambahkan aspargin pada molekul yang 20, bisa didapatkan efek yang lebih panjang. Glargin, long acting yang dulu. Kemudian kalau itu tadi dari Sanofi, sedangkan dari Novo memanjangkan dengan menambahkan pada nomor 29 fatty acid dengan 14 C mendapatkan determin. Belakangan ditambah lagi menjadi dengan 16 fatty acid, 16 carbon fatty acid, jadi lebih panjang lagi. Dan dedudex. Dan metode yang sama ditambahkan lagi yang lebih panjang lagi, dan mendapatkan akan keluar nanti belakangan adalah isodex. Ya. Nah, cara memendekkan di samping dengan tadi mengubah molekulnya, ada yang mengikatkan dengan enzim hyaluronidase. Dengan mengikatkan enzim tersebut, maka baik insulin yang rapid ataupun yang regular insulin dapat mendapatkan yang juga pendek. Dari cara ini digabungkan baik dengan yang bisa juga dengan ini diharapkan akan mendapatkan fast acting. Tapi cara ini ternyata belum berkembang dengan. Nah,
Sedangkan yang memperlama itu di samping tadi molekulnya juga pemanjangan itu ada berbagai macam, ya. Ada karena presipitasinya ataupun karena ikatannya dengan hal. Ya. Jadi pemanjangan itu karena stabilitas heksamer, kemudian ada interaksi antara heksamer dan albumin bind. Ya, beberapa yang mendapatkan insulin yang lebih panjang. Jadi yang dahulu protamin insulin panjang sampai 20 jaman begitu dan mengikatkan dengan ini. Jadi kalau insulinnya lepas maka baru keluar pelan-pelan. Nah, yang ditemir itu molekulnya berbentuk heksamer tadi dengan ditambah 4 fatty acid 14 karbon. Dalam suntikan di tempat injeksi menjadi diheksamer yang kemudian kalau sengnya dan yang lain dikurang maka akan dilepas ke darah. Nah, glargin mekanisme pemanjangannya karena perbedaan pH. Jadi asalnya injeksi pada kemudian setelah diinjeksikan karena pH di dalam adalah sekitar, maka terjadi presipitasi sehingga pelepasan heksamer menjadi monomer menjadi lebih. Itu cara memperlamanya. Degludec dengan tadi menambahkan menjadi 16 maka juga bisa didapatkan insulin yang lebih longer acting. Degludec ini mekanisme mula-mula menjadi dengan diheksamer, tapi kemudian di dalam lebih panjang menjadi poli dan dilepaskan pelan-pelan insulinnya. Jadi mula-mula didapatkan dalam diheksamer, kemudian dalam suntikan diheksamer menjadi multiheksamer, dan setelah sengnya berkurang maka monomernya dilepas pelan-pelan menjadi lebih panjang lagi dari yang ataupun yang. Sedangkan glargin dalam usaha mencari yang lebih panjang lagi kan molekulnya tetapi lebih padat, yang lebih padat sehingga dikeluarkan presipitannya itu dilepas dengan lebih lama. Jadi cara melamakannya dengan tentu yang lebih concentrated. Perusahaan insulin lain, Lilly, mencoba dengan pegylated. Diharapkan dengan pegylated ini juga mendapatkan insulin yang kerjanya. Tapi tidak sukses. Jadi sampai sekarang tidak sukses cara dengan pegylated ini. Nah, ada yang tidak memanjangkan tapi mencampur. Di dulu ada premix NPH dengan sekarang dengan degludec dan aspat. Jadi masing-masing sendiri-sendiri, tetapi dicampur co-formulation istilahnya, sehingga pada waktu disuntikkan yang komponen panjang juga kita, yang komponen pendek rapid juga kita sendiri. Hanya pembuatannya co-formulation. Nah, jadi future therapy untuk insulin adalah mendapatkan yang makin pendek sehingga sama dengan endogenous, atau mendapatkan di samping satu lain yang lebih panjang. Saya lebih enak makanya suntikannya tidak kali tapi mungkin bahkan seminggu sekali. Kelihatan dari sini perkembangannya ya, dari insulin komersial tahun 2003, baru 50 tahun kemudian
terjadi human insulin, kemudian yang analog baru tahun 80-an dan 60 tahun setelah ini ditemukan. Kemudian yang baru, yang analog, ini macam-macam sekali. Darsin, yang lispro, yang dengan mengubah molekul. Dan dengan mengubah molekul ini masih ada belum terlalu panjang, gelar panjang, tetapi cari lagi yang lebih panjang. Ini sudah panjang, cari yang lebih panjang lagi. Belum bisa di generasi yang baru, yang adalah kemudian Darsin 300, kemudian ada yang tadi digabung, yang panjang dan pendek, apa namanya, co-formulation, yang inhaled masih ada sampai sekarang, tapi tadi bisa bicarakan bioavailability-nya kurang baik. Mungkin akan datang akan ada yang insulin yang lebih panjang lagi, nanti kita bicarakan. Oral insulin tadi juga saya katakan banyak yang masih ingin seperti itu, ataupun cara pemberian yang lain lagi. Ini yang mungkin inovasi yang terhadap. Masalahnya adalah mahal, dengan penelitian macam maka menjadi mahal sekali. Kita bandingkan harga tahun 2010 dengan tahun 2000, ini setahun aja naiknya lebih banyak lagi. Dan yang sekarang, dan harganya di mana-mana berbeda. Ini kalau tahun 1960, kan, ya. Kemudian tahun 2015 naik sekali. Ya. Dan antar negara juga berbeda. Ini yang analog dan yang kuning di India lebih murah, ya. Di UK lumayan lebih murah, yang paling mahal adalah di Amerika. Nah, mahal ini tentu menghambat pemakaian ataupun pengembangan, sehingga timbul keinginan baru untuk biosimilar. Karena ini pengeluaran glargine diabetes itu banyak sekali. Nomor 2, aspart. Rapid aspart tinggi sekali. Jauh di bawah, jauh di atas atau baru bangsa exenatide untuk diabetes juga yang terbanyak insulin, ya. Hal ini sehingga orang mencoba mencari cara yang setelah patennya hilang. Jadi mencoba mencari biosimilar ini dengan model atau cara pembuatan yang sama, tetapi oleh pabrik yang lain. Jadi hasilnya belum tentu sama. Belum ya, dibandingkan dengan yang asli. Nah, Lilly tadi ingin bikin yang panjang, yang pegylated, nggak berhasil. Lalu bikin glargine biosimilar. Kemudian Sanofi dia jago di pemanjangan, tapi tidak hanya dengan tadi bikin yang pekat, tidak molekul yang baru. Lalu dia bikin biosimilar dari Lispro. Nah, semua adalah supaya tahan jualannya lebih baik. Ada juga cara dengan model dengan apa namanya desain yang berbeda yang memang disengaja. Jadi tadi seperti dari D13 diubah menjadi T-nya diperpanjang, barang lebih panjang lagi. Ini nanti kita bicara lebih lanjut mengenai ICO. Jadi kenyataan di lapangan obat-obat anti diabetes gliksemik itu pasarannya kalau dibandingkan dari 2012 sampai 2018, metformin masih tetap tinggi, bisa terbunuh dia. Ya. Insulin yang tadinya naik kemudian cenderung untuk turun. Ini yang SGLT2 inhibitor kelihatan naik sekali. Demikian juga GLP-1 agonis juga
cenderung naik. Ini oral, ini injeksi, jadi naiknya seperti yang oral ini. Jadi orang memang ingin yang tidak injeksi dan ingin yang lebih murah. Insulin yang banyak pakai adalah tipe 1. Tetapi pada tipe 1 ada perkembangan untuk mengobati bukan hanya dengan insulin, tapi dengan disease modifying agent. Ini berkembang, sehingga kalau ini berkembang, maka pemakaian insulin menjadi lebih berkembang. Demikian juga pada tipe 2, ada banyak mekanisme baru yang bukan melalui pankreas atau pembentukan insulin. Misalnya obat-obat GLP-1, GLP-2 inhibitor. Ini sekarang lebih maju, lebih marak, lebih banyak dipakai seperti yang terlihat di sini. SGLT2 inhibitor dan juga agonis. Ya. Nah, apalagi terbukti bahwa setelah tadi 2009, obat-obat baru harus mengajukan hasil kardiovaskular PVOT, kardiovaskular luaran, studi luaran, outcome tadi. Nah, metformin bisa mencegah, memperbaiki makrofaskular. Kemudian pioglitazone bisa, tetapi yang rosiglitazone juga tadi disebut azar itu tidak di jalan terus. Insulin enggak, ya, baik pada glargine, origin study maupun digludec, diffuse study, ini tidak hasil atau tidak ada hasil yang lebih baik untuk kardiovaskular komplikasi. Obat-obat DPP-4 inhibitor tidak inferior tapi tidak superior, sedangkan golongan GLP-1 dan kemudian golongan SGLT2 inhibitor terbukti outcome study mereka positif. Sehingga tadi pada guidelines sudah 18, maka sangat mengajukan obat-obat GLP-1 agonis maupun SGLT2 ini. Yang ada kardiovaskular risk, maka obatnya dianjurkan mulai dengan 2 macam obat. Insulin terdorong ke belakang, ya. Yang pertama, ya, yang kedua pun juga bukan pilihan yang pertama, baik untuk yang ada ASCVD ataupun pada kelompok yang gemuk dan kelompok yang gampang hipoglikemi. Semua terdorong ke belakang. Sehingga tadi pasaran atau jualan menjadi lebih rendah. Ya. Nah, bagaimana yang akan datang? Kalau kita bisa menggabungkan tadi dengan agresif dan early dengan memakai insulin basal yang less hypo, apalagi yang ultra long basal insulin, kemudian digabungkan dengan yang GLP-1 reseptor agonis, yang non-weight gain dan less hypoglycemia. Dengan menggabungkan kedua hal ini, maka kita mengharapkan hasil obatan gula diabetes lebih baik, dan satu lagi, insulin dapat dipakai lebih awal. Jadi ideal glucose lowering agent to prevent macrovascular complication of type 2 diabetes adalah kombinasi antara GLP-1 reseptor agonis dan long-acting basal. Itu sudah terbukti, sendiri-sendiri sudah terbukti. Tetapi kalau digabung juga ada bukti bagus. Tinggal masalahnya bagaimana menggabung. Jadi kalau digabung, ini efek yang baik dari insulin atau efek yang buruk dari insulin, dan efek yang buruk dari GLP-1 agonis bisa dikurangi, efek baiknya kemudian menjadi Jadi dengan menggabung
menjadi satu injeksi, sudah coba dengan degludec dan liraglutid, ini sama-sama kerjanya 1 hari. Ya. Nah, bagaimana perkembangan lebih lanjut nanti? Yang sekarang nanti dibicarakan adalah yang coformulation. Lalu dalam hal mencari yang lebih lama kerjanya, U200, ini bukan molekul baru tapi mungkin saja, aspat 200, barangkali hanya mengenalkan saja. Tadi digludec dengan GLP agonis, ideklira, ini saben hari 1. Mungkin kalau didapatkan yang lebih panjang lagi kerjanya, akan lebih baik lagi. Jadi di sini yang digludec 200, ya, ini contoh. Ini yang 4200, ada yang memakatkan dengan kemudian R yang U500. Ada yang memakai 1C jadi 500 unit. Nah, perkembangan untuk cari basal yang lebih dulu dengan NPH. ETI sebelumnya, tapi baik. Kemudian basal analog yang awal-awal itu kerjanya nggak sampai 1 hari. Kemudian yang lebih lama lagi. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi, ya, once weekly, kita mengharapkan bahwa dengan once weekly, maka adherence terhadap insulin menjadi lebih baik, sehingga dengan demikian juga glycemic control menjadi. Nah, ini yang baru, yang barangkali belum beredar dalam penelitian, icodec, ya, dan menambah 3 molekul atau bukan menambah, mengganti 3 molekul ini, maka menjadi tidak lebih cepat, ya, karena tadi kecepatan bisa dilihat dari penggantian molekul itu, molekul yang di ujung. Yang sekarang molekul di ujung diganti atau ditambah dengan yang C-nya lebih banyak, ya, yang C-nya lebih banyak, jadi 20 sehingga didapatkan yang ultra long acting dengan action yang sama dengan yang kemudian ada pengaruh dari ikatan terhadap albumin, ya, dengan mengganti 3 asam amino dan kemudian menambahkan 20 karbon fatty acid, maka bisa didapatkan hasil yang kerjanya lebih panjang, ikatan dengan reseptor sama dengan biasa, pengaruh insulinnya lebih banyak. Ini sampai steady state-nya 3-4 minggu. Di steady state itu biasanya terkait dengan lama kerja. Ini didapatkan icodec bisa bekerja 9 kali. Jadi dan demikian kita mendapatkan yang lebih panjang, dan kalau digabungkan yang panjang juga tema maka kita dapat mendapatkan kombinasi insulin dan GLP-1 yang kerjanya hanya 1. Kalau itu dapat, barangkali mendapatkan hasil yang baik. Yang ini akan kita bicarakan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Sarwono atas kuliahnya yang sangat jelas, runut, dan lengkap ya Prof. Sehingga kita semua bisa mendapat gambaran bagaimana sejarah insulin dari awal. Berikutnya adalah giliran saya untuk membawakan materi yang kedua dengan topik Effectiveness and Safety of IDEC Aspat from latest real world study. Izinkan saya untuk share screen. Ya, baik.
para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan topik mengenai salah satu jenis insulin co-formulation yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sarwono, dan kita akan melihat bagaimana hasil real world study-nya. Ini adalah disclosure saya, dan ini adalah outline dari topik-topik yang akan dibawakan, mulai dari ketimpangan antara capaian HbA1c dan target, kemudian apa saja tantangan dalam pemberian terapi insulin pada pasien diabetes, keterbatasan regimen yang kita dapatkan saat ini, kemudian kita akan masuk pada insulin IDEC aspat yang berupa rangkuman dari RCT-RCT yang sudah ada, kemudian kita akan masuk pada real world evidence dari real world study dari IDEC aspat yaitu ARISE study, dan implikasinya pada praktik klinik, dan ditutup dengan simpulan. Studi epidemiologi dari dulu sudah menunjukkan bahwa kalau kita bisa mengendalikan kontrol glikemik dengan baik, maka akan bisa menurunkan risiko komplikasi baik mikrovaskular maupun makrovaskular. Dan pemberian terapi yang intensif, efeknya akan bertahan sampai dengan 10 tahun. Namun begitu, kita lihat laporan dari beberapa studi epidemiologi di Asia Pasifik bahwa pencapaian HbA1c sesuai target itu tidak mudah, dan rata-rata pencapaian itu hanya sekitar 30%, termasuk di sini adalah di negara kita, di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pencapaian target HbA1c. Di antaranya adalah adanya therapeutic inersia, yaitu suatu kegagalan untuk menginisiasi atau mengoptimasi atau mengintensifikasi terapi sesuai dengan guideline. Dan ini bisa didapatkan baik dari faktor dokternya, faktor pasiennya, maupun sistem kesehatannya. Dari dokter mungkin ada ketakutan akan hipoglikemi, mungkin kekurangan waktu untuk bisa menjelaskan dengan lebih baik mengenai tahap optimasi dan intensifikasi terapi, dan mungkin dari sisi pasien juga akan terkait dengan kepatuhan, kompleksitas terapi, belum kalau misalnya akhirnya pasien harus diminta untuk melakukan terapi injeksi secara mandiri dan juga pemeriksaan gula darah mandiri. Nah, untuk sistem kesehatan sendiri juga ada beberapa, mungkin yang salah satu contoh yang sering kita temukan pada praktik klinis sehari-hari adalah tidak di covernya alat pemeriksaan gula darah dan mungkin stripnya, dan itu sebenarnya sangat berpengaruh karena ternyata cukup banyak pasien dengan terapi insulin, bahkan yang sudah terapi insulin yang multiple daily injeksi atau yang sudah kompleks, namun tidak memiliki alat glukometer, sehingga pencapaian target menjadi tidak optimal meskipun terapinya sudah demikian kompleks. Nah, inilah faktor-faktor yang mungkin akan kita temukan pada praktik klinis sehingga tidak mudah untuk mencapai target HbA1c. Pada saat kita sudah berhasil mengedukasi pasien dan pasien sudah bersedia untuk mendapatkan inisiasi terapi insulin karena kegagalan OAD, maka biasanya yang kita inisiasi kebanyakan adalah penggunaan insulin basal. Nah, namun di sini setelah dilakukan optimasi, ternyata lebih atau sama dengan 70% pasien yang sudah mendapatkan inisiasi dengan insulin basal masih gagal untuk mencapai target HbA1c. Hal tersebut bisa kita maklumi karena apabila kita melihat peran glukosa darah puasa dan glukosa darah prandial pada HbA1c, pada saat HbA1c itu sudah kurang dari 8, maka peran dari kendali glukosa darah pasca makan atau postprandial itu juga perlu kita pertimbangkan atau bahkan lebih dominan dibandingkan dengan gula darah puasa. Sehingga bisa kita maklumi apabila hanya gula darah puasa saja yang kita optimalkan tanpa mengoptimalkan pengendalian gula darah pasca makan, maka pencapaian HbA1c menjadi tidak optimal. Nah, ini adalah triad glukosa, artinya untuk pencapaian HbA1c yang baik, kita perlu mengendalikan baik glukosa darah puasa maupun glukosa darah prandial. Pada saat pasien itu gagal mencapai target glikemik dengan pemberian insulin basal, sebenarnya sudah ada jalan keluar, yaitu kita menambahkan insulin prandial.
Bisa dengan cara step by step atau langsung dikombinasikan menjadi insulin basal bolus. Namun demikian kita paham bahwa insulin basal bolus meskipun merupakan metode yang paling ideal pada terapi insulin rawat jalan, namun memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Dan kita tahu bahwa pemberian injeksi insulin yang lebih sering, apalagi yang sampai 4 atau 5 kali injeksi sehari, memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah. Di sini kita lihat untuk injeksi 4 kali sehari, tingkat kepatuhannya atau adherence-nya hanya mencapai 19%. Keterbatasan regimen insulin yang kita temukan sekarang. Tadi Prof. Sarono sudah menyampaikan berbagai macam jenis insulin dari mulai perkembangannya. Nah, ini adalah beberapa jenis insulin yang ada, diantaranya adalah basal insulin. Untuk basal insulin sendiri sebenarnya masih ada yang namanya day-to-day variability dan cukup tinggi, ya, dan harus disuntikkan pada waktu yang kurang lebih sama di suatu hari itu. Bagaimana dengan premix insulin? Premix insulin ini mengandung NPH dan komponen rapid acting, dan dia tidak bisa mengcover kebutuhan basal 24 jam secara flat dan membutuhkan idealnya minimal 2 injeksi. Jarang kita memberikan premix insulin 1 kali, rata-rata adalah 2 kali untuk bisa membantu mengcover basal dan prandial. Dan kita tahu bahwa premix insulin memiliki shoulder effect, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kecenderungan terjadinya hipoglikemia. Masuk pada basal bolus regimen. Yang tadi sudah kita bahas, ini juga merupakan metode yang sangat ideal untuk bisa mencapai target glukosa darah, namun karena cukup kompleks sehingga kita berhadapan dengan kepatuhan. Pada saat kita memberikan terapi insulin basal bolus, sebenarnya kita tidak hanya mengedukasi pasien untuk bersedia memberikan atau melakukan injeksi mandiri sebanyak 4 kali. Namun kita juga harus mampu untuk mengedukasi pasien untuk mau melakukan SMBG atau pemeriksaan glukosa darah mandiri yang lebih sering. Nah, inilah yang sering susah untuk dioptimalkan pada layanan kesehatan meskipun di tingkat tersier. Satu lagi hambatan kita dalam pencapaian target glukosa darah, yaitu episode hipoglikemi. Episode hipoglikemi ini cukup sering ditemukan baik pada pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Dan dari studi yang ada ternyata hampir separuh dari pasien-pasien tersebut tidak melaporkan secara otomatis kejadian hipoglikeminya itu pada dokter. Nah, dari sini penting sekali bagi kita sebagai klinisi pada saat kita berhadapan dengan pasien diabetes, maka kita harus selalu menanyakan kejadian-kejadian yang mungkin merupakan tanda-tanda hipoglikemi, baik itu gejalanya khas atau tidak pada pasien kita, supaya kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh sebelum kita memutuskan akan menaikkan dosis atau melakukan optimasi dan intensifikasi terapi. Jadi dari beberapa keterbatasan yang ada, sebenarnya kita berharap ada suatu sediaan yang mampu mengcover baik kebutuhan basal maupun prandial, terutama pada main meal atau makan utama, dan kemudian bisa dimungkinkan injeksinya itu cukup 1 atau 2 kali sehari dan bisa fleksibel disesuaikan dengan lifestyle dari pasien dengan risiko hipoglikemia yang rendah, dan pemberian yang cukup fleksibel dan tanpa dilakukan resuspensi. Sehingga diciptakanlah suatu insulin co-formulation yang merupakan campuran dari ultra long analog insulin yang merupakan bagian dari basal komponen dengan memiliki pola profil yang flat, ya, yang day-to-day variability-nya lebih rendah 4 kali dibandingkan dengan insulin basal konvensional, yang digabung dengan rapid acting insulin untuk mengcover kebutuhan prandialnya. Nah, inilah insulin edek-aspat yang terdiri dari 70% insulin degludec dan 30% insulin aspat. Jadi sebenarnya insulin co-formulation ini adalah suatu konsep di mana basal insulin digabungkan dengan bolus insulin pada single injection. Harapannya dia bisa menyerupai sekresi insulin fisiologi pada tubuh manusia. Di sisi lain, konsep ini diharapkan juga bisa mensimplifikasi
dari tahapan basal plus insulin regimen. Jadi apabila kita ada regimen basal insulin plus 1 pemberian rapid insulin atau prandial insulin, maka bisa disederhanakan dengan pemberian co-formulation insulin karena di dalamnya sudah ada komponen basal dan komponen prandial. Di sisi lain, insulin co-formulation ini berusaha untuk mengatasi tingginya variabilitas dan risiko hipoglikemia pada penggunaan insulin premix. Berikut adalah profil pasien yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dengan penggunaan insulin IDEC-Aspart. Ini saya kutip dari review artikel yang dibuat oleh Dr. Kalra dari India. Di sini kita bisa lihat insulin ini bisa bermanfaat untuk pasien diabetes tipe 2 diantaranya. Yang pertama adalah pasien-pasien yang insulin naif. Jadi bisa sebagai tahap insulin inisiasi. Ya. Dan yang kedua adalah pasien-pasien yang sudah mendapatkan basal insulin namun belum mencapai target glukosa darah karena mungkin mengalami lonjakan glukosa darah postprandial. Dan ini bisa diubah menjadi insulin IDEC-Aspart once daily. Bisa juga pada pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan premix insulin 1 kali atau basal plus insulin, ya, yang ingin mendapatkan regimen injeksi yang lebih simpel hanya 1 kali sehari dan mungkin menghindari risiko hipoglikemia akibat pemberian premix insulin. Juga untuk pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan premix insulin 2 kali namun mengalami risiko hipoglikemia, ya, dan ini bisa diubah menjadi IDEC-Aspart 2 kali sehari. Demikian juga insulin co-formulation ini beberapa juga bisa dicoba sebagai terapi deintensifikasi pada pasien yang sudah mendapatkan basal bolus insulin. Ya. Terapi deintensifikasi ini adalah dalam rangka untuk mengurangi jumlah frekuensi penyuntikan. Kita tahu bahwa pada basal bolus insulin terapi, pemberiannya adalah 4 bahkan bisa sampai 5 kali sehari injeksi. Namun dengan pemberian insulin IDEC-Aspart bisa dicoba dengan pemberian 2 kali sehari injeksi insulin IDEC-Aspart atau 1 kali sehari injeksi insulin IDEC-Aspart yang dikombinasikan dengan insulin prandial di jam makan yang lainnya. Dan berikut adalah rangkuman dari beberapa RCT yang sudah meneliti penggunaan insulin IDEC-Aspart. Secara umum digunakan sebagai tahap inisiasi maupun sebagai tahap intensifikasi. Pada tahap inisiasi, IDEC-Aspart ditunjukkan mampu menurunkan HbA1c lebih baik dibandingkan dengan inisiasi insulin basal saja dengan frekuensi penyuntikan yang sama hanya 1 kali sehari dan kejadian hipoglikemi secara umum maupun nocturnal hipoglikemi meskipun tidak bermakna secara statistik namun secara lebih rendah pada IDEC-Aspart. Pada penggunaan IDEC-Aspart pada tahap intensifikasi, maka apabila IDEC-Aspart itu diberikan sebanyak 2 kali dan digabung dan dibandingkan dengan insulin B-Aspart atau premix 30 yang 2 kali sehari, maka ternyata untuk kemampuan penurunan HbA1c-nya itu sama atau comparable, namun jumlah total insulin ternyata lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan insulin IDEC-Aspart 2 kali sehari dibandingkan dengan premix 30 dan untuk kejadian hipoglikemia secara umum maupun nocturnal hipoglikemia juga secara signifikan lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan insulin IDEC-Aspart 2 kali. Nah, juga ada yang membandingkan antara penggunaan insulin IDEC-Aspart 1 kali ditambah dengan rapid insulin di porsi makan yang lain dibandingkan dengan pemberian basal bolus pada pasien diabetes tipe 1. Pencapaian HbA1c-nya comparable ya dengan total dosis insulin lebih rendah pada penggunaan IDEC-Aspart dan nocturnal hipoglikeminya juga lebih rendah secara bermakna pada penggunaan IDEC-Aspart. Pada studi yang dilakukan oleh Simikas dan tim, di mana pada studi ini dibandingkan antara
tahap intensifikasi menggunakan IDEC aspat dengan menggunakan insulin basal plus basal bolus. Di sini dibandingkan penggunaan IDEC aspat yang awalnya 1 kali, kemudian diintensifikasi sebanyak 2 kali, kemudian dibandingkan dengan pemberian basal insulin yang kemudian diintensifikasi menjadi basal plus, kemudian diintensifikasi kembali menjadi basal bolus. Ternyata pencapaian HbA1c-nya juga comparable, namun di sini untuk total dosis insulin lebih rendah kebutuhannya pada kelompok yang mengalami intensifikasi dengan IDEC aspat, demikian juga dengan kejadian hipoglikemia nokturnal lebih rendah pada kelompok yang menggunakan IDEC aspat. Sehingga apabila kita bikin rangkuman secara 2 garis besar, yaitu pada tahap inisiasi dan pada tahap intensifikasi, untuk tahap inisiasi apabila dibandingkan dengan basal insulin saja, ternyata penggunaan IDEC aspat langsung dapat menurunkan HbA1c lebih baik karena dapat juga menurunkan peningkatan atau lonjakan postprandial glukosa dengan baik dan secara angka kejadian hipoglikeminya lebih rendah. Pada tahap intensifikasi, pemberian insulin IDEC aspat 1 kali ditambah dengan insulin rapid acting atau pemberian insulin IDEC aspat sebanyak 2 kali, apabila dibandingkan dengan insulin premix 2 kali maupun basal bolus, ternyata memiliki kemampuan penurunan HbA1c yang mirip atau comparable dengan frekuensi penyuntikan yang lebih sedikit, dengan kejadian hipoglikemia nokturnal yang lebih rendah, dan jumlah total insulin hariannya yang lebih sedikit. Nah, sekarang kita masuk pada ARISE study, yaitu ini suatu real world evidence yang melibatkan beberapa negara tentang penggunaan insulin IDEC aspat pada real world setting. Sebenarnya studi-studi yang melaporkan penggunaan real world setting pada penggunaan IDEC aspat sudah pernah dilaporkan sebelumnya, namun bersifat lokal di dalam negara tersebut, misalnya dilaporkan dari India atau dari Jepang, dan melibatkan subjek yang tidak terlalu banyak. Nah, ARISE study ini melibatkan 6 negara dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga semoga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai penggunaan real world setting penggunaan insulin IDEC aspat. Jadi penelitian ini adalah studi desainnya. Jadi pada pasien diabetes tipe 2 yang memiliki data HbA1c minimal 3 bulan terakhir, kemudian sudah didiagnosis diabetes tipe 2 dan mendapatkan obat anti diabetes selain IDEC aspat dan usianya di atas 18 tahun. Pasien menjalani visit pertama, kemudian diberikan informed consent, dan apabila setuju langsung masuk pada protokol study. Dan di sini karena adalah real world setting, maka pada fase observasi jumlah visit sangat ditentukan oleh kebijakan lokal, termasuk juga bagaimana cara dokter melakukan titrasi, baik itu optimasi maupun intensifikasi. Dan pasien kemudian di follow up sampai minggu ke-26 sampai ke-36, yaitu pada saat visit yang ketiga di akhir dari penelitian ini. Ini adalah karakteristik dasar dari subjek yang mengikuti ARISE study. Kita bisa lihat di sini durasi diabetesnya cukup lama ya, dengan rata durasi diabetes 13 tahun. Namun demikian kita lihat rata HbA1c-nya 9,8. Kita mungkin bisa mendapatkan gambaran ada proses klinikal terapeutik inersia juga ya, ternyata di negara-negara yang terlibat di sini dengan durasi diabetes yang lama, HbA1c-nya ternyata juga cukup banyak yang belum mencapai optimal, bahkan cukup tinggi. Di sini kita bisa lihat BMI-nya rata-rata masuk dalam kriteria obes. Nah, ini adalah pengobatan anti diabetes yang sudah didapatkan pasien sebelumnya, sebelum diinisiasi dengan IDEC aspat atau di switch ke IDEC aspat. Ada kelompok yang sebelumnya sudah mendapatkan obat anti diabetes oral saja, ada yang sudah mendapatkan insulin basal dengan atau obat diabetes oral, ada yang sudah mendapatkan GLP-1 reseptor agonis dengan atau tanpa insulin atau OAD, dan ada yang sudah mendapatkan basal bolus
Ya, jadi rupanya ini proses deintensifikasi ya, yang juga rupanya ditemukan pada real world setting atau pasien-pasien yang sudah sebelumnya mendapatkan premix insulin dengan atau tanpa OAD. Nah, ini adalah frekuensi pemakaian IDEC Aspart setelah dianalisa di akhir studi. Kita lihat di sini, IDEC Aspart digunakan sekali sehari pada sekitar 52% subjek, kemudian digunakan 2 kali sehari pada sekitar 47%, dan sisanya sebanyak 0,2%. Ini adalah alasan mengapa para klinisi di 6 negara tersebut menginisiasi insulin IDEC Aspart. Yang paling banyak alasannya adalah karena ingin mendapatkan kendali glikemik yang lebih baik. Di samping ada alasan yang lain yaitu ingin menurunkan risiko hipoglikemi, supaya regimennya lebih fleksibel, jumlah suntikannya lebih sedikit. Ini adalah luaran utama yang dari studi ini, yaitu perubahan HbA1c dari HbA1c dasar atau HbA1c baseline, yang dibedakan berdasarkan treatment sebelum diinisiasi atau di switch ke insulin IDEC Aspart. Kita bisa lihat di sini secara umum, secara keseluruhan terjadi penurunan HbA1c sebesar 1,4% pada subjek yang diikutkan pada ARISE tadi ini. Apabila dilihat berdasarkan kelompok terapi yang sudah didapatkan sebelumnya, kita bisa lihat di sini berdasarkan baseline HbA1c, semakin tinggi baseline HbA1c, di mana di sini adalah pada kelompok yang mendapatkan obat antidiabetes oral saja, penurunan HbA1c pada inisiasi IDEC Aspart paling tinggi, yaitu sampai kurang dari 2%. Di sini juga kita lihat pada pasien yang sebelumnya sudah menggunakan basal insulin maupun basal bolus maupun premix, ternyata juga tetap mengalami penurunan HbA1c sampai 0,9%. Nah, ini adalah perubahan HbA1c dari baseline berdasarkan negara. Secara umum sama, penurunannya 1,4%, dan di sini karena baseline HbA1c tertinggi adalah pada negara Saudi Arabia, maka didapatkan penurunan HbA1c yang memang paling baik, yaitu sampai 2%. Meskipun begitu, negara-negara yang lain juga sama mengalami penurunan HbA1c dengan rentang 0,8 sampai 1,6%. Ini adalah hasil yang menunjukkan perubahan glukosa darah puasa dari baseline. Secara umum terdapat penurunan glukosa darah puasa mungkin sekitar 48 mg per desiliter atau hampir 50 mg per desiliter. Dan di sini untuk gula darah puasa yang lebih tinggi sekitar 11,5, yaitu mungkin ini sekitar di atas 200, maka penurunan glukosa darah puasa setelah mendapatkan IDEC Aspart lebih tinggi dibandingkan dengan HbA1c yang lebih rendah, dibandingkan dengan glukosa darah puasa yang lebih rendah. Nah, ini adalah perubahan berat badan, ya, perubahan berat badan dari awal. Ternyata secara umum terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Ya, di sini dari beberapa kelompok-kelompok yang mendapatkan dari beberapa kelompok pembagian kelompok terapi awal sebelum mendapatkan IDEC Aspart, dari semua kelompok rata-rata mengalami penurunan berat badan kecuali kelompok yang memang pada awalnya mendapatkan GLP-1 reseptor agonis saja, sehingga setelah ditambahkan insulin maka terjadi sedikit peningkatan berat badan. Nah, bagaimana untuk kebutuhan total insulin basal dan prandial harian? Di sini ternyata ada penurunan kebutuhan insulin basal sebanyak 2,3 unit dan peningkatan insulin prandial sebanyak 1,8 unit. Sekarang kita akan masuk pada kejadian hipoglikemia. Ya. Kejadian hipoglikemia ini dilaporkan dibandingkan 2 periode, yaitu periode sebelum diberikan insulin IDEC Aspart dan periode setelah diinisiasi atau di switch pada insulin IDEC Aspart. Kita bisa lihat di sini dibandingkan dengan periode sebelum inisiasi dan switch ke IDEC Aspart, ternyata pada hampir semua kelompok terapi mengalami penurunan kejadian hipoglikemia yang berat,
Kecuali di sini kita lihat pada kelompok yang sebelumnya hanya mendapatkan GLP-1 reseptor agonis dengan atau tanpa obat anti diabetes oral. Nah, ini untuk kejadian hipoglikemi yang berat. Kalau yang tadi hipoglikemi secara umum. Nah, ini untuk hipoglikemi yang berat apabila dibandingkan pada periode sebelum mendapatkan insulin idec-aspat, setelah diinisiasi atau di-switch ke insulin idec-aspat, pada semua kelompok terjadi penurunan signifikan kejadian hipoglikemi yang berat. Di sini baik kelompok yang sebelumnya mendapatkan OAD atau insulin basal, GLP-1 premix bahkan 0 ya. Dan pada kelompok yang sebelumnya mendapatkan insulin basal bolus, pada saat di-switch dengan di-deintensifikasi menjadi insulin idec-aspat, ternyata kejadian hipoglikemia beratnya cukup banyak menurun. Salah satu outcome luaran sekunder pada penelitian ini adalah seberapa sering subjek penelitian harus mendatangi fasilitas kesehatan, baik untuk keluhan, baik untuk hipoglikemi atau untuk yang lain. Juga dinilai seberapa sering partisipan itu harus meninggalkan atau harus tidak bekerja, ya. Jadi izin dari bekerja karena keluhan tertentu. Di sini kita bisa lihat pada periode setelah pasien-pasien itu di-switch atau diinisiasi dengan insulin idec-aspat, ternyata terjadi penurunan penggunaan atau penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. Demikian juga laporan kunjungan ke ruang gawat darurat dan laporan izin dari hari kerja. Nah, jadi ini adalah simpulan dari ARISE tadi, yaitu bahwa inisiasi atau penggantian regimen terapi menjadi insulin idec-aspat dapat menurunkan HbA1c secara signifikan, dapat menurunkan glukosa darah puasa, dapat menurunkan berat badan, memiliki kebutuhan insulin basal harian yang lebih rendah, dan secara angka dapat menurunkan kejadian hipoglikemi, ya, bahkan untuk hipoglikemi berat tadi juga menurun secara signifikan, dan ada penurunan penggunaan atau kunjungan pada fasilitas kesehatan karena keluhan pasien. Nah, jadi implikasi yang bisa kita dapatkan dari ARISE tadi ini adalah bahwa kita dapat mempertimbangkan penggunaan insulin co-formulation ini pada tahap inisiasi maupun intensifikasi atau switch ya pada pasien diabetes tipe 2, pada pasien-pasien yang pertama gagal untuk mendapatkan target glikemik meskipun dengan penggunaan obat anti diabetes oral yang sudah optimal, atau pasien-pasien yang sudah mendapatkan basal insulin namun gagal untuk mencapai target HbA1c karena ada lonjakan glukosa darah postprandial yang belum bisa diatasi. Atau pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan risiko hipoglikemia, terutama hipoglikemia nokturnal, dan juga untuk pasien-pasien yang agak kesulitan untuk bisa menjalani terapi multiple daily injection atau terapi injeksi yang cukup kompleks, dan pasien-pasien yang membutuhkan fleksibilitas pada waktu penyuntikan insulin. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi insulin co-formulation ini rupanya menurunkan risiko hipoglikemi dan regimennya lebih simpel. Dapat diinisiasi pada pasien diabetes tipe 2 yang naif insulin atau di-switch dari pasien yang sudah mendapatkan basal atau premix, atau bahkan pada kelompok-kelompok tertentu pasien yang sudah mendapatkan basal bolus insulin terapi yang tidak dapat mentolerir kompleksitas terapi atau untuk mengurangi resiko hipoglikemia. Intensifikasi dengan insulin idec-aspat memerlukan pendekatan yang individualisasi. Kita harus memperhatikan pola glukosa darah, bagaimana proporsi dominasi dari glukosa darah puasa dan glukosa darah prandialnya untuk bisa menentukan regimen intensifikasi yang sesuai. Bagaimana pola makan pasien, bagaimana kemandirian pasien dan kemampuan pasien dalam bekerja sama dengan dokter. Dan
tidak semua pasien diabetes yang sudah mendapatkan basal bolus insulin terapi dapat diubah atau dideintensifikasi menjadi IDEC aspat. Ini sangat dipengaruhi oleh kendali HbA1c ya, bagaimana pola kebutuhan insulin basal dan insulin prandialnya, pola makan pasien dan pola glukosa darahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kedua. Izinkan saya untuk segera memulai sesi diskusi. Untuk itu saya undang Prof. Sarwono Waspaji untuk ikut masuk dalam sesi diskusi, Prof. Ya. Kita bisa mulai ya, Prof, sesi diskusinya. Yuk, silakan. Baik, Prof. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan. Izinkan saya membacakan satu demi satu. Pertanyaan yang pertama, pada populasi Indonesia yang porsi makan besarnya biasanya saat makan siang dan malam, apakah insulin IDEC aspat dapat langsung diberikan 2 kali sehari? Mungkin dari Prof. Sarwono berkenan menjawab terlebih dahulu, Prof. Silakan. Ya, walaupun nanti yang banyak mestinya dari Dr. Tiah nih. Mengenai premix. Premix itu respons orang terhadap premix itu macam-macam. Kita lihat dari penelitian terdahulu, ya. Tapi yang dulu NPH ya, penelitian yang terdahulu pakai NPH bukan basal seperti ini. Tapi respons orang berbeda terhadap insulin tadi. Ada yang diberikan pagi sekali bagus, ada yang diberikan siang sekali bagus, ada yang perlu diberikan pagi dan sore dan sebagainya, beda-beda ya. Itu terbukti dari penelitian 1, 2, 3 study, di mana dengan pemberian 1 kali premix yang 70 waktu itu, maka hanya 33%, hanya sepertiga yang terkendali. Ya, harus dengan lebih dari 1 kali. Dengan 2 kali, maka yang terkendali bisa sampai 2/3. Tapi kalau diberikan 3 kali, premix, hasilnya bisa hampir 100% terkendali. Ini tadi pola respons terhadap insulin itu berbeda-beda. Lagi pula mengenai komposisinya kan juga berbeda-beda. Kita punya sekarang 30-70. Ada juga yang perlunya bukan 30-70, tetapi 60-40. Ada yang perlunya 80-20 dan sebagainya. Jadi banyak hal tadi ditemukan oleh Dr. Dia yang harus diperhatikan dalam memakai premix. Oke, itu aja. Yang lain saya kira Dr. Dia yang mesti menjawab. Silakan. Terima kasih, Prof. Sarwono. Izinkan saya menjawab, Prof. Jadi memang untuk penggunaan insulin co-formulation ini, tadi kita sudah sampaikan bahwa dia bisa diberikan secara inisiasi pada pasien-pasien yang gagal OAD maupun pada intensifikasi pada yang sudah mendapatkan basal tapi belum tercapai, atau mungkin di switch dari yang mungkin belum beruntung, gula darahnya belum terkontrol dengan regimen premix sebelumnya atau regimen yang lebih kompleks sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang bagaimana apakah kalau pasien itu makan besarnya 2 kali berarti insulin IDEC aspatnya harus 2 kali? Untuk inisiasi disarankan 1 kali terlebih dahulu dengan dilakukan pada makan yang paling utama. Ya, dan mungkin yang perlu diingat di sini proses titrasi dosis pada penggunaan IDEC aspat ini beda dengan insulin basal sebelumnya. Kita tidak bisa lebih sering mentitrasi, paling cepat 1 minggu baru bisa kita naikkan. Ya, pada penggunaan premix kita bisa melakukan titrasi mungkin setiap 3 hari, tapi mungkin untuk insulin co-formulation ini kita melakukan titrasinya paling cepat dalam 1 minggu. Jadi sebaiknya diberikan pada porsi makan utamanya terlebih dahulu, dikombinasi dengan obat oral yang sudah didapatkan oleh pasien. Pasien kemudian diminta untuk melakukan SMBG, kemudian kita evaluasi apabila nanti
memerlukan pengendalian postprandial di lokasi lain yang tidak bisa diatasi dengan mengoptimasi kombinasi dengan obat oral, kita bisa pikirkan untuk lebih mengintensifikasi regimen yang ada. Nah, mungkin izin Prof. Sarwono ini menyambung ada pertanyaan berikut, ada 2 pertanyaan yang sama, Prof. Bagaimana mengenai mengubah dari basal bolus menjadi insulin IDEC aspart 1 kali dan 2 kali. Izin saya sambung dari yang terakhir tadi ya, Prof. Apabila kita ketemu dengan pasien yang tidak bisa dikendalikan dengan pemberian insulin IDEC aspart 1 kali ditambah dengan obat oral. Nah, ada salah satu artikel yang baru terbit tahun 2021 mengenai praktikal penggunaan insulin IDEC aspart di Australia. Di situ dia membagi tahap intensifikasi IDEC aspart itu menjadi 2 jenis, yaitu yang diberikan sebanyak 1 kali saja tapi dikombinasikan dengan insulin prandial di porsi makan yang lain, atau cara yang kedua adalah insulin IDEC aspart itu diberikan 2 kali. Ya, jadi insulin IDEC aspart pada tahap intensifikasi tidak harus diberikan semuanya 2 kali, tapi ada juga yang tetap 1 kali yang dikombinasi dengan insulin prandial. Salah satu faktor utama yang menentukan adalah proporsi kebutuhan insulin prandialnya. Dikatakan pada practical guideline tersebut, apabila kebutuhan insulin prandialnya lebih dominan atau lebih dari 30% dari total kebutuhan harian, maka mungkin yang lebih cocok adalah intensifikasi dengan insulin IDEC aspart 1 kali yang dikombinasi dengan pemberian insulin prandial pada porsi makan yang lain. Sementara itu apabila secara umum kebutuhan basalnya yang lebih dominan, di mana kebutuhan insulin prandialnya lebih sedikit, maka kita bisa mengintensifikasi dengan insulin IDEC aspart sebanyak 2 kali. Demikian, Prof. Mungkin dari Prof. Sarwono ada tambahan? Silakan. Enggak, sudah. Baik, Prof. Izin saya bacakan lagi pertanyaannya ya, Prof. Semuanya untuk Dokter Diah nih. Iya, Prof. Izin saya bacakan lagi ya, Prof. Ya. Yang ini, yang Muhammad yang mana, Satyo. Prof? Baik, Prof. Assalamualaikum, selamat siang. Yang terhormat Prof. Sarwono dan Dokter Diah. Izin menyampaikan pada pasien yang membutuhkan basal insulin besar, seperti misalnya 60 unit dengan prandial 3x20, bagaimana melakukan simplifikasi ke IDEC aspart dosis 60, apakah perlu diturunkan karena degludec lebih poten, dan apakah dosis 60 perlu di-split atau tidak karena kebutuhan prandial bila di-split akan tidak mencukupi. Terima kasih sebelumnya. Izin saya jawab dulu, Prof. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua pasien yang mendapatkan basal bolus pasti bisa dideintensifikasi. Kalau pasien tersebut dengan basal bolus ternyata HbA1c-nya sudah tercapai dengan baik, pasien juga sudah cukup kerjasamanya sudah cukup baik, kejadian hipoglikemianya juga tidak ada, mungkin dan kebutuhan dosis insulinnya juga sudah sangat tinggi, mungkin sebaiknya ya kita tidak perlu ketik-ketik. Nah, namun untuk pasien-pasien yang tidak bisa mentolerir kompleksitas terapi atau kita temukan ada nocturnal hipoglikemia, kita bisa mencoba melakukan deintensifikasi. Nah, untuk melakukan deintensifikasi pada saat kita mengubah dari insulin basal sebelumnya ke insulin degludec, apabila HbA1c pasien sudah cukup baik, memang ada yang disarankan untuk menurunkan 20% kebutuhan basalnya dengan degludec, karena memang dengan dosis yang lebih kecil, degludec itu memberikan efek yang sama. Nah, kita harus mempertimbangkan porsi dari prandial insulinnya pada saat kita membagi IDEC aspart menjadi 2. Apabila dirasa terlalu kecil komposisi prandialnya, mungkin regimen yang lebih sesuai adalah
seperti yang disarankan oleh guideline dari Australia tahun 2021 itu, AIDEC aspatnya cukup 1 kali, namun dikombinasi dengan aspat atau prandial insulin yang lain pada porsi makan yang lain gitu. Ya memang menjadi sama kompleksnya ya, cuman jumlah suntikannya sedikit berkurang. Yang awalnya 4 kali bisa menjadi 3 kali gitu. Kecuali pada pasien-pasien yang kebutuhan basalnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Sadio tadi, kebutuhan basalnya 60, tapi ternyata prandialnya hanya 3 kali 10 misalnya ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan berarti basalnya lebih dominan ya dibandingkan dengan prandialnya. Ini bisa kita coba di switch ke AIDEC aspatnya 2 kali. Seperti itu. Moga-moga bisa menjawab ya, Dok. Mohon tambahan Prof. Sarono. Terima kasih. Saya nggak nambahin, cuma memang pada penggunaan insulin yang manapun, basal mau yang mix formulation, mau yang short acting, kan individual sekali memang. Jadi nggak bisa patokannya mesti gini, mesti 2 kali langsung mulai ini. Itu saya kira nggak bisa, selalu person to person berbeda, dan kemudian dilihat mana yang tepat dengan memeriksa pola responsnya. Kalau pakai insulin, memakai yang rumit itu, barangkali mesti pemeriksaan 7 kali per hari untuk mendapatkan hasil yang pas. Dan itu berbeda-beda sekali masing-masing. Itu penentuan harus ini, harus itu menjadi tidak bisa disamaratakan. Ya, setuju Prof. Bahkan kadang-kadang pada saat kita mendapatkan pasien dengan basal bolus yang tinggi, ternyata setelah kita eksplor lebih jauh, tidak selalu yang bersangkutan menyuntikkan 3 kali prandialnya Prof. Jadi rupanya pada saat dia skip makan, dia nggak suntik, tapi kalau tinggi dia suntik tambahin gitu. Jadi memang perlu pendekatan yang lebih serius sebelum kita memutuskan pengubahan regimen terapi ya Prof. Prof, izin ini waktunya sudah habis. Ya. Apa Prof mau nambah 1 pertanyaan lagi atau bagaimana, Prof? Enggak. Karena pertanyaannya semua mengenai AIDEC aspat, ya. Yang baru ini mengenai non-severe kejadian hipoglikemia nokturnal itu juga Dokter Tia itu. Iya. Iya, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Prof dari Dr. Nadira. Memang untuk ARISE study ini, mohon maaf Dok, memang belum keluar original artikelnya. Dia baru dipresentasikan pada suatu event diabetes pada bulan September 2021 lalu. Jadi kami sendiri juga agak kesulitan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Sementara data yang kami dapatkan baru kejadian overall hypoglycemia dan severe hypoglycemia. Untuk nokturnalnya nanti kita tunggu saja Dok, laporan lengkapnya pada original artikelnya. Dikatakan insya Allah bulan Desember nanti semoga sudah bisa publish dan kita bisa mempelajari bersama. Baik, berhubung waktu, izin Prof saya tutup ya Prof sesi diskusi kita. Baik para guru besar, teman sejawat, dan senior sekalian, terima kasih atas partisipasi pada Jakarta Diabetes Meeting sampai sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sarwono yang sudah memberikan gambaran kepada kita tentang sejarah insulin yang sangat lengkap. Saya juga banyak baru mengetahui juga Prof. Dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.